Oke, halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis WSR, Wage Average Supply Rate dalam penentuan interest rate minimal pembiayaan. Judul ini masuk dalam subtema manajemen strategi. KTI ini diperlombakan dalam event Economic Business Competition tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Oke, sebelum saya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya bernama Iskandar, sarjana pendidikan. Ini berikut ada beberapa media sosial saya yang sering saya gunakan. Ada WA, Instagram, Gmail, dan juga channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja media sosial saya agar kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Oke, kemudian pengalaman kerja dari tahun 2020 sampai saat ini saya merupakan guru matematika. Sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 saya merupakan seorang analis. Oke, konten dalam presentasi kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, kajian literatur, metode penelitian, hasil penelitian. Yang keenam, pembahasan. Yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan. Oke, yang pertama kita bahas dulu latar belakang. Oke, pada kuartal pertama tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor industri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sektor ekonomi, sehingga menyebabkan kredit macet dan merebak dari berbagai sektor. Karena sektor yang berdampak pada saat itu pertama kali adalah sektor transportasi, traveling, pariwisata, dan lain sebagainya, sehingga membuat kredit risk atau tingkat resiko itu akan menjadi melemah pada kuartal yang kedua. Kemudian, hal ini menyebabkan perbankan dan finance memilih untuk stop peluncuran kredit pada kuartal ketiga pada tahun 2020 atau dinamakan stop booking. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kualitas aset yang ada dari suatu perbankan atau finance sehingga terfokus pada collection dan recovery terhadap aset tersebut agar tidak bertambah kredit macetnya. Kemudian pada kuartal 4 tahun 2020, perbankan dan juga finance memulai bisnis dengan segmentasi tertentu. Hal ini ditargetkan untuk beberapa market saja agar proses bisnis pelan-pelan mulai berjalan dengan tingkat resiko yang rendah sehingga melakukan selective market. Karena pada saat kuartal 4 tahun 2020 PSBB tidak seketat seperti sebelumnya sehingga sudah mulai bisa melakukan bisnis pelan-pelan. Oke, kemudian pada tahun 2021 pada kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua permintaan kredit melonjak. Pada saat itu sektor ekonomi mulai stabil. Pembatasan aktivitas mulai longgar, tidak ada lagi PSBB. Di sini sudah mulai melakukan PPKM, namun PPKM hanya pada daerah-daerah tertentu saja sehingga sudah mulai pembukaan dalam bisnis sektor ekonomi. Kemudian pada kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat itu adalah back to normal. Kegiatan operasional kembali normal, namun masih belum normal seperti sebelum pandemi. Hal ini merupakan suatu peluang bagi perbankan dalam meningkatkan profit. Setelah sekian lama tidak melakukan proses bisnis, dan pada kuartal ketiga sampai dengan kuartal 4, proses bisnis mulai kembali normal. Sehingga peluang untuk meningkatkan profit dari suatu perusahaan itu adalah terbuka lebar. Oke. Untuk meningkatkan profit itu diperlukan yang namanya recovery income agar profit yang diharapkan itu agar sesuai dengan target yang diinginkan pada akhir tahun di 2022.
Oke, kemudian diperlukan suatu strategi dalam recovery income agar bisa memulihkan profit sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang sudah ditargetkan dalam PBHT. Nah, kemudian perhitungan dalam profit dalam PBHT itu didasarkan pada aset WSR. Sedangkan dalam pengajuan, pada awal pengajuan yang digunakan adalah booking WSR atau rate pengajuan atau interest rate. Sehingga perlu diteliti lagi apakah ada hubungan antara aset WSR dengan booking WSR. Kemudian perlu diteliti juga bagaimana caranya menentukan rate pengajuan minimal agar mendapatkan WSR aset yang sesuai ditargetkan, sehingga profit pada PBHT yang ditargetkan pada akhir tahun nanti akan sesuai target. Oke, next. Oke, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana korelasi antara aset WSR dengan booking WSR. Yang kedua, bagaimana caranya menentukan rate pengajuan agar mencapai aset WSR yang ditargetkan. Kemudian, tujuan penelitiannya untuk mengetahui korelasi antara aset WSR dengan booking WSR. Dan yang kedua, bagaimana cara menentukan rate pengajuan agar mencapai aset WSR yang ditargetkan. Oke, kemudian next. Kajian literatur. Bank secara sederhana itu didefinisikan dengan mediasi keuangan, menerima simpanan dan juga memberikan kredit. Yang mana kredit itu merupakan penyediaan dana yang diberikan kepada nasabah yang mana dibayarkan secara angsuran dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Kemudian strategi peluncuran kredit. Jika bank menerapkan strategi ekstrim dengan terlalu konservatif atau terlalu hati-hati, maka likuiditas akan menguat dan pendapatan akan menurun. Artinya, proses bisnisnya akan naik atau profitnya naik, namun resikonya bagus tingkat resikonya. Atau yang kedua strateginya, jika bank menerapkan strategi yang terlalu optimis, maka likuiditas akan melemah dan pendapatan akan meningkat. Dan kata lain, profit meningkat, namun resikonya juga tinggi gitu ya. Atau penanganan risknya rendah. Oke, next. Kita juga mengenal yang namanya WSR. WSR secara sederhana merupakan rata-rata bunga yang diboboti terhadap suatu pembiayaan. Terdapat dua WSR, yang pertama aset WSR dan yang kedua adalah booking WSR. Aset WSR yaitu rata-rata bunga yang diboboti terhadap total OSP atau pokok utang. Kemudian booking WSR yaitu rata-rata bunga yang diboboti terhadap total NTF atau pembiayaan kredit yang dikeluarkan di awal pengajuan. Aset WSR dirumuskan dengan total supply rate atau dinamakan dengan interest rate dikalikan dengan OSP dibagi dengan total OSP. Sedangkan booking OSR sama dengan total supply rate atau interest rate dikalikan dengan net to value NTF dibagi dengan total NTF. Oke, next. Metode penelitian. Penelitian kali ini dilakukan selama 5 hari, 1 sampai dengan 5 Desember 2021 di Purchau selama online. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif, adapun kata istilah-istilah dalam penelitian ini yang digunakan yaitu WSR, bunga, aset WSR, dan booking WSR. Teknik data atau jenis data yang digunakan adalah merupakan data kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data berupa literatur, kajian pustaka, dan data-data. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu korelasi dan juga regresi dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, next. Oke, ada terdapat dua output dari penelitian ini. Yang pertama adalah output korelasi, yang kedua adalah output regresi. Data yang digunakan di sini adalah data sebelum pandemi ya. Jadi dari data tahun 2016 yang diambil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
data yang diambil. Dapat dihitung WSR aset dan juga WSR bookingnya tiap bulannya, sehingga mendapatkan dua data, WSR aset dan juga WSR booking. Kemudian antara dua kelompok data ini kita cari korelasinya, sehingga didapatkan korelasi sebesar 0,95 sekian. Nah, yang mana kalau misalnya data itu korelasinya itu lebih dari 0,7, maka itu dinamakan korelasi kuat. Korelasi kuat. Oke, sehingga didapatkan korelasi kuat. Karena dia berkorelasi, sehingga kita bisa menentukan regresinya atau regresi linear. Sehingga didapatkan datanya, koefisiennya, bukan koefisien, ini adalah konstanta. Konstantanya yaitu sebesar 0,009696217, sedangkan koefisiennya sebesar 0,93466394. Oke, next ke hasil penelitian. Oke, dari hasil penelitian, korelasi antara aset WSR dengan booking WSR didapatkan berkorelasi kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Kemudian, dapat disimpulkan rumus untuk menentukan aset WSR itu sama dengan, ini adalah konstantanya tadi, sedangkan yang ini merupakan koefisiennya. Sehingga aset WSR sama dengan 0,0096966217 ditambah dengan 0,93466394 dikali dengan booking WSR. Oke, next pembahasannya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Pada awal pengajuan, ada yang namanya dikenakan suatu kontrak atau suatu pembiayaan dikenakan supply rate, dan supply rate atau interest rate. Dari sekian banyak supply rate yang ada, kemudian hitung bunganya, dan rata-ratanya dinamakan WSR booking. Dari WSR booking ini, berdasarkan regresi linear tadi, maka didapatkan aset WSR-nya. Inilah aset WSR yang ditargetkan pada profit PBHT. Sehingga booking WSR ini atau rata-rata bunga booking, kalau misalnya satu rata-rata maka ini namanya rate pengajuan. Sehingga bisa dikatakan booking WSR itu sama dengan rate pengajuan jika rate pengajuan itu adalah satu kontrak. Jadi namakan rate pengajuan minimal. Dengan menggunakan perhitungan matematis dipindah ruas gitu ya, berarti rate pengajuannya sama dengan budget aset WSR dikurang dengan 0,0096966217 dibagi dengan 0,93466394. Sehingga di awal kita menentukan supply rate minimal. Di awal kita sudah dapat nih supply rate minimal. Dari sini kita dapatkan, dari supply rate minimal kita dapatkan booking WSR minimalnya. Kemudian ketika kita mendapatkan booking WSR minimalnya, maka akan didapat budget aset WSR-nya akan tercapai. Sehingga profit income by interest rate-nya dalam PBHT juga tercapai. Oke, inilah tujuan utama dari penelitian ini ya, untuk mencapai profit income yang ditargetkan di PBHT. Oke, next aplikasinya. Pada tahun 2021, suatu cabang memiliki aset 100M. Pada tahun 2002 diberikan target income rate PBHT sebesar 24 miliar. Bagaimana cara cabang tersebut untuk bisa memenuhi target minimal income rate yang diberikan? Asumsinya akhir tahun 2022 aset cabang sama dengan pada tahun 2021. Pertama kali kita hitung dulu budget aset WSR-nya. WSR sama dengan income rate-nya, targetnya bukan rate ya maksudnya, jadi income PBHT. Income-nya itu adalah 24 miliar dibagi dengan 100 miliar. Sehingga dapatkan 0,24. Nah, sehingga dapatkan budget aset WSR-nya adalah 0,24. Kemudian ini adalah rumusnya. Kita ganti dengan 0,24, kita
ganti yang budget aset WSR ini kita ganti dengan ini 0,24 seperti ini dengan perhitungan matematis sehingga didapatkan rate pengajuan sama dengan 24,64%. Sehingga jika mendapatkan income sebesar 24 miliar, maka rate minimal atau interest rate minimal yang ditawarkan di awal pengajuan itu adalah sebesar 24,64%. Oke, next. Kesimpulan. Pertama, terdapat korelasi yang kuat antara booking WSR dan aset WSR. Yang kedua, rumus dalam menentukan rate minimal agar mendapatkan profit yang diinginkan dari pendapatan bunga yaitu rate pengajuan sama dengan budget aset WSR dikurang dengan 0,009696217 dibagi dengan 0,934663954. Implikasinya, rumus rate minimal pengajuan dapat digunakan sehingga profit dari pendapatan bunga bisa terpenuhi sesuai target yang diberikan oleh suatu perusahaan. Saran? Untuk praktisi di perusahaan pembiayaan, gunakan strategi rate pengajuan minimal untuk memperkecil kemungkinan kerugian yang timbul dari kredit yang diberikan. Saran untuk akademisi dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Keterbatasan dalam hal durasi waktu penelitian dan data yang didapatkan, sehingga tidak memperhatikan faktor lain dari akibat yang timbul dari resiko kredit. Oke, kemudian terakhir dari saya, menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik itu lebih penting. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan bye-bye.